Perkenalkan, nama saya Prabu Ali Afgan, NIM D022328. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi dari mata kuliah Etika Profesi dan akan menangani sebuah kasus. Berikut kasusnya. Dalam kasus ini, Fadil, usia 33 tahun, sudah 8 tahun bekerja di pabrik ban di Jawa Barat sebagai akuntan. Saudaranya merencanakan membuka pabrik yang sama di Sumatera dan ingin menarik Fadil untuk jabatan direktur keuangan. Pabrik akan beroperasi sekitar setengah tahun lagi. Ia ingin juga sempat mempersiapkan pabrik baru. Sesudah menerima tawaran ini, Fadil dengan sengaja mengurangi disiplin kerja sampai suatu tingkatan yang cukup mengkhawatirkan pimpinannya. Ia sering datang terlambat dan pulang sebelum jam kerja selesai. Kadang-kadang sama sekali, bahkan tidak masuk kerja tanpa memberitahukan alasannya. Sudah berapa kali ia tidak mengikuti rapat antar bagian dan juga tidak menyelesaikan laporan bulanan yang lalu. Ia mengharapkan akan dipecat supaya mendapat pesangon yang cukup besar sementara menunggu pabrik di Sumatera selesai dan ekonomi keluarganya tidak terbengkalai lagi. Adapun soal dari kasus di atas ialah, untuk soal yang pertama, jelaskan bagaimana hubungan antara disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral. Jelaskan dalam ilmu lain yang juga membicarakan tingkah laku manusia. Dalam kasus ini, Fadil menunjukkan penurunan disiplin kerja yang signifikan setelah menerima tawaran untuk menjadi direktur keuangan di pabrik baru saudaranya. Ini mencakup sering terlambat, pulang sebelum jam kerja tidak selesai, tidak menghadiri rapat, dan tidak menyelesaikan laporan bulanan. Fadil berharap akan dipecat sehingga mendapat pesangon yang cukup besar sementara menunggu pabrik baru beroperasi. Untuk pertanyaan, bagaimana hubungan antara disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral? Nah, kita bagi menjadi 3 elemen, yaitu disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral. Dan untuk yang pertama yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja adalah kunci untuk menjaga kinerja dan produktivitas. Dalam kasus si Fadil, penurunan disiplin kerja dapat berdampak negatif pada kinerja dan reputasinya di tempat dia bekerja. Nah, yang kedua yaitu tanggung jawab akuntan. Nah, sebagai akuntan, Fadil memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan dan menyajikan data yang benar tentang perusahaan. Ketidakmampuannya untuk menyelesaikan laporan bulanan menunjukkan kurangnya pemenuhan tanggung jawab ini. Dan yang ketiga yaitu moral. Moral berperan penting dalam menentukan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi tertentu. Dalam konteks ini, tindakan Fadil untuk sengaja menurunkan disiplin kerjanya menunjukkan pertimbangan moral yang mungkin dipertanyakan. Jelaskan dalam ilmu lain yang juga membicarakan tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia adalah subjek utama dalam beberapa bidang ilmu, termasuk psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala jiwa manusia. Psikologi mencakup segala sesuatu yang orang berpikir, merasa, dan lakukan. Psikologi juga mempelajari bagaimana perilaku manusia muncul dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Baiklah, untuk nomor 2, apa yang menjadi kekhususan dalam percakapan profesional dan terbengkalainya kerja akuntansi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Fadil? Dalam hal ini, Fadil sebagai seorang akuntan memiliki beberapa kekhususan kecakapan profesional, antara lain, yaitu yang pertama, membuat dan menganalisis catatan keuangan perusahaan. Nomor 2, yaitu memeriksa catatan gaji karyawan. Yang ketiga, menutup catatan dan laporan bulanan. Yang keempat, memastikan efisiensi dan akurasi catatan. Nomor 5, yaitu mempersiapkan dan mengajukan laporan pajak. Nomor 6, memeriksa buku rekening untuk efisiensi dan akurasi. Nah, dalam hal ini,
Fadil sebagai seorang calon direktur keuangan memiliki beberapa kekhususan kecakapan profesional antara lain, yaitu yang pertama, mengawasi cash flow dan situasi keuangan di perusahaan. Nomor 2, menganalisa kondisi keuangan di perusahaan untuk meminimalisir risiko terjadinya kerugian. Yang ketiga, melakukan investasi dalam rangka untuk memaksimalkan potensi perusahaan. Yang keempat, aktif melakukan inovasi untuk memaksimalkan kinerja keuangan. Dalam kasus ini juga, Fadil tampaknya telah mengabaikan sebagian besar tugas dan tanggung jawabnya sebagai akuntan, termasuk datang tepat waktu, menghadiri rapat, dan menyelesaikan laporan bulanan. Ini adalah contoh bagaimana kecakapan profesional dapat terbengkalai. Baiklah, untuk soal yang ketiga, yaitu apa yang mencolok jika seorang akuntan memandang bahwa dalam family business akan ada masa depan yang lebih cerah daripada meniti karir di perusahaan yang lain. Jelaskan jawaban saudara dengan sudut pandang etika bisnis. Baiklah, dari sudut pandang saya, dengan menggunakan artikel yang saya baca, etika bisnis itu terdapat beberapa hal yang mencolok ketika seseorang akuntan memandang bahwa bekerja dalam family business memiliki masa depan yang lebih cerah daripada meniti karir di perusahaan yang lain. Saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu keterlibatan emosional dan kepemilikan. Dalam family business, anggota keluarga memiliki keterlibatan emosional yang kuat terhadap bisnis karena adanya hubungan darah atau perkawinan. Kepemilikan saham keluarga oleh keluarga memungkinkan mereka untuk memiliki kontrol lebih besar atas arah bisnis dan keputusan strategis. Yang kedua yaitu kontinuitas dan warisan. Family business sering berfokus pada kontinuitas dan warisan. Mereka cenderung mempertimbangkan keberlanjutan bisnis untuk generasi berikutnya, bukan hanya keuntungan yang jangka pendek. Yang ketiga yaitu nilai-nilai keluarga. Family business sering menganut nilai-nilai keluarga seperti kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab. Etika bisnis yang baik diterapkan berdasarkan nilai-nilai. Yang keempat, yaitu keuntungan jangka panjang. Meskipun mungkin menghadap tantangan yang lebih besar, family business cenderung berfokus pada keuntungan jangka panjang daripada hasil yang instan. Yang kelima yaitu yang harus kita pegang ialah komitmen terhadap karyawan dan komunitas. Dalam family business, sering memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap karyawan dan komunitas lokal. Mereka memandang bisnis sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.